model pembelajaran apa? Apakah dengan menggunakan cooperative learning ataukah dengan metode QUIL atau dengan metode apa lagi? Jigsaw atau pokoknya pembelajaran kolaboratif saja zaman sekarang. Dan pembelajaran itu ibu sudah persiapkan di rumah antara materi, model pembelajaran dan alat pembelajaran. Berarti ketika kita akan mengajar sudah dipersiapkan materi dan tujuan pembelajaran serta alat pembelajaran, media pembelajarannya apa, udah kebayang kan? Oh, di kelas ini mah nih, kelas katakanlah 9A, kinestetiknya sekian orang, kalau dia sudah. Nah, alatnya itu kita siapkan di rumah. Itu. Dalam satu materi itu jangan satu alat, cukup dengan ini saja. Jangan, ini asik buat yang nonton, yang suka nonton gambar. Yang suka praktek mah nggak asik. Itu kan asik kalau sambil dengerin sambil minyak makanan. Nggak apa-apa. Happy orang kan beda-beda. Kan orang ada yang bingung ada prototipe. Gitu kan? Ayo murong view, tuh ngicuk-ngicuk, kempes-kempes, dan dia mah melihatnya gambar. Saya mungkin termasuk yang kalau belajar itu melihat gambar. Jadi papan tulis yang ada di papan tulis saya rekam semua di dalam otak sampai koma nulis apa yang ketika imam isukan minggu hari apa ya, mun ujian teh soal ieu ya kan. Itu semua bagus yang menggunakan penglihatan. Tapi kalau yang pakai ini, dia belajar harus pakai musik. Gitu. Ada suara guru nerangin, ada apa? Wayah naik sama kurang ajar gak? Apa ini orang kelompok kita? Jadi mata apa? Nih dengerin tutorial Pak Mengajar. Itu padahal materinya satu. Materi yang kinestetik yang suka praktek siapa karton. Gitu. Beri buku, pas beri buku sok tulis mulai dari 10 naon. Cara kumaha tulis di situ. Tapi kan dibaca baru dapat. Kita tulis gitu. Yang punya yang kinestetik harus punya hasil dalam bentuk catatan. Yang pakai HP harus punya hasil kan yang didengerin. Kemudian apa yang didengerin yang tulis babarengan niatna ieu, bacana ieu, ieu ieu rukun sunah ieu. Yang ngelihat gambar tayangan materi, hiji dua tilu opat tayangan materi. Oh yuk ditinggalin dia. Jadi beres pembelajaran semua menampilkan apa yang dipelajari hari ini. Dan belajarnya berdasarkan karakter melekat. Yang tulis di tembok melekat asik bagi dia, bagi yang lebih. Tapi tituan nggak bisa begitu. Atau suara perlu bagusannya ganteng masuk ke kanal gitu. Bagi yang lain begini, apalagi itu ada gambar, ada segala macam luar biasa, akan berkesan. Jadi di samping itu mereka belajar sendiri. Ada pengalaman belajar itu loh yang sekarang ya. Yang dituntut itu setiap siswa punya pengalaman belajar sendiri-sendiri dan itu berkesan. Kesan belajar itu pribadi. Seperti kita merasakan bagaimana indahnya jatuh cinta. Sangat pribadi. Orang lain nggak ada yang tahu. Bagaimana bahagianya kita pada saat bertemu, hati berbunga-bunga, sampai air mata, sampai keringat bercucuran, bibir anak-anak peluk, tidak bisa berkata-kata, bahkan bergetar dengan baik-baik, mata menentu ke bawah. Bagi perempuan, bagi laki mata kalian serem tiga meong, gitu. Hati berdebar-debar. Itu kan tidak bisa dikata-kata oleh orang. Jadi perasaan katanya belajar itu mana? Ya nggak tahu, karena merasakan sendiri. Jadi bagi yang mereka melihat gambar, itu mengenali gambar warna-warni di classroom, itu langsung melekat dalam pikiran. Semuanya punya pesan pribadi masing-masing. Itu berharga. Saya ini sudah mau 50 tahun ya sekarang usia.
tapi masih muda perasaan. Masih ingat dengan satu kejadian ketika saya SD dulu diajak lomba, karena di kampung diajak lomba oleh kepala sekolah di SD lagi, SD agak kota. Orang kampung diadu dengan orang kota, mau boleh satu pertandingan kelompok kami, kelompok kabupaten, kelompok rebutan. Saya masih ingat persis sampai sekarang. Padahal sudah lama ya. Pertanyaannya di grup proses sudah saya jawab. Satu-satunya soal yang saya jawab itulah. Dan jawab saya SD kelas 6. Mengapa ketika hujan air berubah menjadi keruh langsung penuh karena bercampur dengan tanah? Yuk, jawaban benar 100. Kenapa? Saya itu orang kampung. Air hujan saya orang lain sieun, aja hawangan. Kan hawangan tina bening jadi kieu. Bukan sebabnya ari hawangan hujan agung, cairna mulida batu kan ting suringkal kitu. Di bawah kan ada ikan. Itulah hujan itu otomatis ikan itu berenang. Kemana dia? Ke pinggir. Karena arusnya kencang. Ke pinggir. Saya itu kalau ngambil ikan mulut penuh. Tangan kan jadi panas nyaman. Khusus sobat liang. Liang saya itu yang non. Liang di hawangan. Dijaga. Video. Betul. Terus menang video. Kalau huruf video. Makanya hikmahnya kenapa napas saya panjang? Saya itu kalau berenang dari ujung kolam renang sana sampai ke ujung kolam renang sana, saya tunjukkan kapal lep. Jumlah di situ. Wih, jangan tebak-tebak, kecemplung. Tidak kawan mengenip kecemplung, 2 kali kecemplung. 20 menit lamban. Coba. Kita pakai ban. Ya, ditanya lah. Percaya saya bisa begitu juga bisa berenang. Airnya cuma 1 tahun. Ya, yang ini saya katakan adalah itu memori saya bisa menjawab soal itu sampai ingat persis sampai sekarang. Itu kan pengalaman pribadi. Itu pengalaman anak belajar ikhlas itu melekat di dalam diri. Dan itu berharga. Berharga. Bahkan mungkin pendekatan pembelajaran ini memang lebih manusiawi lagi. Kita mungkin dianggap sebagai orang yang suka memperkosa anak. Ketika anak yang kinestetik dipaksa audio, yang audio dipaksa visual, dan kita adalah kota dulu di dalam proses pembelajaran. Bukan sebelum ada orang dan itu bukan siapa coba yang suka begitu. Kita. Para spesialis saja ya, saya ngajar budak. Sampai itu bisa. Ada anak yang kekuatannya pada memori, ada anak yang kekuatannya pada kemampuan. Jadi budak kecil surat At-Tin. Kalau anak kuat di memori nanti, anak itu ujiannya apa? Tapi anak muda terkuat memori, atau surat jangan dipaksa hafal, tulis surat At-Tin. Semakin teks. Ketika dia bisa menulis surat At-Tin tanpa teks, bagus kaligrafi, nilainya 100. Dan ketika ada siswa yang tulisannya goreng tapi bisa membaca surat At-Tin, sama-sama nilainya 100. Begitu. Makanya zaman sekarang sebenarnya semenjak kurtilan ukuran ngajar bukan lagi angka-angka secara kelas, tapi angka-angka setiap mata pelajaran, di mana anak itu punya nilai lebih. Saya kira ini hal biasa, kita sudah tahu, apalagi ibu bapak yang sudah memperlakukan kurikulum. Hanya saya ingin memberikan penguatan saja, dan ini harusnya
kita ke depan ini pasti ada video masing-masing yang sudah ngajar itu, kemudian kita tayangkan untuk sama-sama kita dulu ya, gitu. Tinggal nanti menentukan alat ujinya tadi sudah. Jadi kan kinestetik berdasarkan berarti nanti hasil produk itu. Kalau yang audio berarti nanti dengan soalnya berarti soal audio itu sama bentuknya dia apakah menggunakan tinggal soal yang berbasis audio itu apa bentuknya, apa mau tulisan, apa mau tulisan, apa mau tulis bisa begitu. Jadi itu dengan tentukan nanti alat ujinya dalam pembelajaran. Jadi kalau kami kata saya tadi, ketika anak yang kinestetik menguji surat takdim itu jangan tak turunkan satu ayat, dua ayat. Ketika anak bisa menirukan apa yang kita lihat, kan berarti otaknya terbatas. Jangan anggap berat dulu. Kalau melihat gambar masa bilang salah. Jadi kita memberikan materinya tulisan semua ayat, kemudian ditentukan nanti kira-kira membuat anak itu kan kita tahu anak ini lancar belum nulisnya berapa tuh mungkin belum. Berapa anak yang betul dalam menulis surat Hakim ayat 1 ayat 2? Saya yakin mereka tidak. Karena mereka itu kekuatannya betul. Kalau yang audio, dia dengerin murkanya Bismillahirrahmanirrahim, dengerin saja Nabi sampai lagunya nih. Kalau yang audio, coba tirukan gaya Bapak membaca Quran. Bisa jadi anaknya ada yang lebih bagus suaranya daripada nilainya 100. Itu jadi tentukan alat ukur itu berdasarkan pendekatan belajarnya masing-masing. Bisa juga soal pukul rata itu soal tulisan kan bisa pukul rata sebetulnya. Paham ya? Saya kira kayak itu. Kalau ini audionya kemana ya? Audio? Ini mah? Oh, Celana. Contoh.
gaya belajar visual diberikan awal teks materinya. Ini penting ini. Tadi udah saya katakan. Tinggal ini aja dicek. Gaya belajar diterima untuk mengerjakan soal dengan strategi full spot. Oh, berarti dia di situ caranya dikasih soalnya suruh dijawab. Nanti akan menjadi materi. Belajar sehingga belajar memiliki. Yang gini-gini ini kinestetik, yang gini-gini. Nah itu hasil masing-masing kelompok ditempel. Proses yang kita lakukan sudah selesai semuanya. Baik segala saatnya untuk saling bertukar informasi dengan mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Presentasi masing-masing kelompok produk nanti, produk pembelajaran. Kitab-kitabnya kepada orang. Refleksi ini penting Bu ya, untuk mengukur sejauh mana pembelajaran kita hari ini berhasil tidak, menarik tidak, untuk anak-anak ada kesulitan tidak. Tapi tentu harapannya pada saat refleksi ini semuanya positif gitu. Kalau positif kan pembelajaran proses. Sudah tutup sudah. Satu video untuk menguatkan video yang kedua. Berarti sebelum KBM itu. Berarti kalau bisa pertemuan sebelumnya gitu. Kalau pertemuan pertemuannya, maksudnya gini, kalau pertemuan sebelumnya berarti ini sudah tahu. Kalau belum hari ini kita buat. Gitu. Tapi alatnya sudah disiapkan toh. Sudah tahu dan tidak tahu pasti pembelajaran minimal 3 kelompok. Pasti itu mah di tiap kelas kan pasti ada yang kelompok itu. Hanya belum tahu orangnya siapa di kelompok mana gitu. Iya. Makanya itu tahap awal. Pada saat kita semester awal dan semester tadi kita mau masuk ke sini itu udah tahu kelompok ini siapa. Dan anak udah tahu memposisikan diri di kelompok mana berada. Nah itu anak-anak yang nggak mau. Saya ada ini. Nggak tahu. Alhamdulillah. Iya. Tepuk tangan. Iya Pak Haji. Saya nyari-nyari justru nggak ketemunya. Iya.
Dia Pak Anang, anu nyotingnya Pak Anang. Lalu menjaga tubuh ini dengan sederhana dengan daya kepentingannya yang diperhatikan pada lamin ya seperti itu. Kemudian orang yang kedua ya, tugas yang ada di kalau dari ada industri-nya dan kepentingan. Yang ketiga apa? Dan yang ketiga apa? Kita atur dulu ya sebelum kita belajar. Nah, kalau hasilnya begini, kalau kalian sekarang antusias, semangat belajar, lagi semangat, ya, silakan lakukan tangan seperti ini. Kalau kalian yang bosan atau boring, nah seperti seperti ini. Ya, bagasinya seperti itu. Tapi bukan pakai hadir Pak. Hadir Pak. Nah, kayak gitu ya. Siap ya. Ya. Oke. Pagi jadi sudah. Ya, betul. Angga. Oke. Angga. Sakit. Ya, kita doakan kita mudah-mudahan ya. Marisa. Iya. Hari ini. Iya. Billy. Oh ya, di sini apa? Oh ya, itu dulu iya betul. Agar kita tetap menaati, tidak sombong ya. Ya. Ini. Ya, kira-kira apa yang kesimpulan yang bisa kita ambil? Disambungkan lagi, meski di situ ada ini ya, ada beberapa hal yang memang secara konten harus saya jelaskan, karena di situ tuh ada diferensiasi.
Nah, tugas guru itu berarti menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pertama dia butuh belajar materinya, yang kedua dia butuh belajar dengan cara dia belajar yang pas. Makanya kita harus tahu tadi. Ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, different tadi berbeda. Nanti dijelaskan. Kebutuhan belajar murid, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kita butuh pengembangan strategi belajar. Ibu Bapak, setiap materi akan berbeda strategi belajar, model belajar, media belajar yang digunakan. Jadi Ibu Bapak harus mengenali karakteristik materi. Kalau Pak Haji bisa dengan pendekatan praktek, iya, kami setuju. Kalau iman kepada Allah, makanya malaikat cari pendekatan apa, model apa, metode apa yang cocok dengan materi tersebut gitu. Kurang nanti mikir gitu. Sehingga untuk ketiga kelompok itu, apa bisa daya itu juga kita. Peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya jelas dong, ini kan akhir pembelajaran. Jadi bagaimana penilaian itu disesuaikan dengan model karakteristik cara belajar, dan nanti tentu setiap belajar itu ya ada ujiannya. Apakah ujiannya mau menggunakan tes tulis, wawancara, atau dengan hasil karya, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik materi yang sedang kita ajarkan. Diolah dia. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Setiap siswa adalah pribadi yang unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Keberagaman murid dapat berupa satu, murid kita berasal dari keluarga kurang mampu,